pembelajaran atau RPP. Yang pertama ada nama sekolah yaitu SMK Negeri, kelas 1 semester itu kelas 11 akuntansi 1 di ruang 1, mata pelajaran administrasi perpajakan, materi pokoknya ketentuan umum perpajakan, alokasi waktunya 2 dikali 45 menit. Yang pertama akan saya bahas adalah kompetensi inti. KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghayati dan mengamalkan perilaku-perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli dan atau disebut gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara relatif efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan pergaulan dunia. KI 3 memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual dan rasa prosedural berdasarkan ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. KI 4 mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kompetensi dasar dan indikator. 1.1 mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa dan atas pemberian amanah untuk mengelola administrasi keuangan entitas. 1.2 mengamalkan ajaran agama dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan informasi keuangan yang mudah dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. 1.3 menunjukkan perilaku ilmiah, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong dalam melakukan pembelajaran sehingga menjadi motivasi internal dan pembelajaran akuntansi. 2.1 menghargai kerja individu dan kelompok dalam pembelajaran sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap proaktif dalam melakukan kegiatan akuntansi. 3.1 menjelaskan definisi fungsi hukum penggolongan dan tata cara pemungutan pajak serta penguatan lain selain pajak. 4.1 mengidentifikasi jenis-jenis pajak dan pungutan lain selain pajak. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar, siswa dapat menjelaskan pengertian pajak dan pemungutan lain selain pajak. Yang kedua, secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar, siswa dapat menjelaskan fungsi pajak dan penguatan lain selain pajak. Yang ketiga, secara mandiri naikkan tolong ini. Yang ketiga, secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar, siswa dapat menjelaskan dasar hukum yang mengatur pajak. 4. Secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar, siswa dapat menjelaskan penggolongan pajak dan penguatan lain selain pajak. Yang kelima, secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar, siswa dapat menjelaskan tata cara pengemutan pajak dan penguatan lain selain pajak. Yang keenam, secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis pajak dan penguatan lain selain pajak. Dan selanjutnya ada materi pembelajaran. Ketentuan umum perpajakan meliputi 1. Definisi pajak, 2. Penguatan lain selain pajak, 3. Fungsi pajak, 4. Kedudukan hukum pajak, 5. Jenis pajak, 6. Tata cara pengemutan pajak, 7. Tarif pajak. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Yang pertama, pendekatan scientific e-learning. Model pembelajaran kooperatif e-learning. Metode pembelajaran group investigation atau GI. Metode GI adalah salah satu metode pembelajaran kooperatif yang dilaksanakan dengan cara guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok diskusi di mana setiap anggota kelompok berperan sebagai ketua kelompok, juru bicara, dan anggota. Guru memiliki ketua dari masing-masing kelompok dan memberikan tugas atau kasus yang berbeda untuk masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok membahas materi yang
materi yang sudah ada secara kooperatif yang bersifat penemuan. Setelah selesai diskusi, juru bicara dari masing-masing kelompok melaporkan atau menyampaikan hasil diskusinya, sedangkan kelompok lain memperhatikan dan memberikan tanggapan. Di akhir pertemuan, guru memberikan penjelasan singkat dan kesimpulan tentang materi. Selanjutnya ada media, alat, dan sumber pembelajaran. Medianya adalah PowerPoint, modul komputer akuntansi kelas 11, alatnya ada whiteboard, mode marker, eraser, laptop, LCD. Sumber belajarnya dari Sohidin SE MSI 2013, modul komputer akuntansi kelas 11, Surakarta, LPA Mitra Bijak Surakarta. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan. Yang ke-1, persiapan psikis dan fisik dengan membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama serta mengecek kehadiran atau menghayati ajaran agama. Yang kedua, menginformasikan tujuan yang akan dicapai selama pembelajaran atau rasa ingin tahu. Yang ketiga, menyampaikan secara singkat garis besar materi yang akan disajikan selama pembelajaran. Yang kelima, memberi motivasi siswa untuk aktif dan proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, waktunya ada 15 menit. Yang kedua ada inti. Pertama, guru menyampaikan kompetensi pembelajaran yang akan dicapai siswa pada pertemuan tersebut. Yang kedua, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang masing-masing kelompok beranggotakan 4 atau 5 siswa dengan kemampuan heterogen. Yang ketiga, selanjutnya guru memberikan soal kepada masing-masing siswa, masing-masing kelompok dengan topik sesuai dengan pokok bahasan, misalnya mengidentifikasi pengertian, fungsi, kedudukan hukum pajak, dan lain-lain. Yang keempat, guru meminta siswa untuk membaca dan mengidentifikasi wacana tersebut dengan harapan ditemukan ide pokok atau gagasan dan memberi tanggapan terhadap wacana atau disebut disiplin, tanggung jawab, dan jujur. Yang kelima, hasil dari diskusi tersebut ditulis dalam lembar kerja kelompok dan hasilnya diberikan kepada guru disiplin. Yang keenam, guru memiliki kelompok diskusi untuk mempresentasikan hasil diskusinya, sedangkan kelompok lain menanggapinya dengan jujur. Waktu tersebut ada 60 menit. Yang ketiga, penutup. Yang pertama, bersama-sama siswa memberikan rumusan rangkuman sebagai jawaban-jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan. Yang kedua, memberi penguatan dan penugasan kepada siswa. Yang ketiga, menutup pelajaran dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Waktu tersebut adalah 15 menit. Selanjutnya ada penilaian hasil belajar. Yang pertama ada teknik penilaian. Teknik penilaian itu tes tertulis. Yang kedua, bentuk instrumen dan instrumennya. Bentuk instrumennya itu lembar kerja siswa. Selanjutnya ada soal-soal yang akan dibagikan kepada siswa-siswa tersebut. Scroll aja sampai bawah. Soal di atas dan benar. Untuk pedoman penilaiannya, keterangannya seperti ini. Jika jawaban lengkap dan benar, skornya ada 10. Jika jawaban kurang lengkap, skornya ada 8. Jika jawaban salah, skornya cuma 2. Untuk siswa yang aktif di dalam kelas akan mendapatkan nilai tambahan. Sekian dan terima kasih yang sudah saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.